Acara selanjutnya, laporan panitia penyelenggara oleh analis keuangan pusat dan daerah ahli media kepada Bapak Dr. Andes Roy John Erasmus Salamoni. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, cintai dan banggakan Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang menangani unsur pengelolaan keuangan daerah yang hadir secara langsung pada pagi hari ini, para kepala perangkat daerah pada pemerintah kabupaten kota se-Indonesia yang menangani unsur pengelolaan keuangan daerah yang hadir secara daring, para pejabat dan pegawai di Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta hadirin yang kami muliakan. Mengawali acara ini, mohon perkenan Pak Direktur kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 4020 Tahun 2021 tentang tata cara pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dan 8. Daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. Karena itu dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 garis datar 2850 tahun 2025 tentang pemutahiran ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang kedua, hasil yang diharapkan. Yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah penyamaan persepsi dan pendalaman pemahaman terhadap pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 garis datar 2850 tahun 2025 yang digunakan pemerintah daerah pada tahapan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.
Ketiga, peserta terdiri dari para kepala perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang menangani unsur pengelolaan keuangan daerah yang mewakili, yakni pemerintah provinsi yang diharapkan hadir secara langsung sebanyak 38 provinsi, pemerintah kabupaten kota yang diharapkan hadir secara langsung 142 kabupaten kota, dan pemerintah kabupaten kota yang diharapkan hadir melalui virtual Zoom meeting sebanyak 366 kabupaten kota. Mohon izin melaporkan Pak Direktur, sebenarnya yang hadir secara langsung lebih dari yang kami bacakan kepada Pak Direktur. Yang keempat, materi dan narasumber. Materi dan narasumber dalam sosialisasi ini sebagai berikut. Untuk gambaran umum, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.12850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 0505889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Yang kedua, untuk hasil pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.12850 tahun 2025 akan disampaikan oleh tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah. Sementara untuk pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur keuangan daerah berdasarkan Kepmen 900.12850 pada SIPD RI, Bapak Ibu, untuk modul perencanaan penganggaran akan disampaikan oleh teman-teman dari Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri. Kelima, waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi ini berlangsung selama 1 hari, pada hari ini saja, Kamis 28 Agustus 2025 bertempat di Ruang Sasana Bakti Praja, Gedung C, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri. Demikian Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekaligus kami mohon perkenan Pak Direktur untuk menyampaikan arahan dan membuka acara ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Roy. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama pembukaan sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kepada Bapak Riki SSTP MSI. Disilakan. Tes. Izin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya gini, tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak lari. Salam tak dibalas kuat, mari kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili Pak Roli ya, nanti yang akan hadir. Harusnya udah duduk sini nih di atas nih. Para kepala perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan unsur pengelolaan keuangan daerah yang hadir secara langsung, secara offline. Terima kasih Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir dengan segala macam kesibukannya. Kondisi saat ini paralel semua ya. Paralel antara ada yang proses pertanggungjawabannya belum selesai, terus perubahannya sudah berproses,
dan 2026-nya sudah mulai masuk dalam tahapan dan jadwal. Maka kami berterima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir untuk kita berdiskusi. Kita berharap optimal ya pertemuan hari ini. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah pada kabupaten kota yang kami undang secara daring, secara online. Salam hormat semuanya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama-sama secara online. Kita sudah mulai harus menerapkan skema digitalisasi. Hybrid itu penting, efisiensi lebih penting. Jadi kedua-duanya dimixkan, maka muncul kegiatannya adalah hybrid, Bapak Ibu sekalian. Para pejabat dan pegawai di Ditjen Bina Keuangan Daerah, Abang Daku, Bang Roy, makasih Bang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Luar biasa, mudah-mudahan konsisten kita terus untuk mengawal pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur keuangan daerah. Dan para undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi makna pertemuan kita hari ini. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita telah berikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama-sama baik daring maupun luring dalam rangka sosialisasi Kepmendagri nomor 900/12850. Jadi sekarang nyebutnya nomor 2850 ya. Angka belakang ya, 2850. Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri nomor 0505889 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita hari ini lebih spesifik terkait dengan keuangan daerah. Jadi memang kalau bicara mengenai tentangnya dari Kepmendagri ini, kita berbicara mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tapi pagi ini kita berdiskusi terkait dengan keuangan daerahnya saja. Fokusnya ada di sana. Ada beberapa pemutahiran yang akan dibahas bersama-sama. Izin Bapak Ibu sekalian, para peserta rapat yang kami hormati, kita sama-sama tahu bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 telah melakukan penyempurnaan grand design terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diskusinya melakukan fokus pada capaian kinerja. Fokus capaian kinerja, Bapak Ibu sekalian, berarti harus terukur dari program kerja sampai dengan detail layanan dan aktivitas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan azas ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah Bapak Ibu, para hadirin, penetapan tolak ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja. Jadi harapannya tolak ukur ini menjadi pedoman baik dari sisi perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban pelaporan. Nanti akan kita gunakan karena dia akan menjadi tolak ukur pendekatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membutuhkan pembiayaan dari APBD. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan subkegiatan, kinerja, indikator, dan satuannya masing-masing ditujukan untuk mempermudah stakeholder dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus dilakukan upaya peningkatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, akan ada diskusi terkait dengan keselarasan, kejelasan, ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Jadi diskusi ini akan terus berjalan dalam rangka optimalisasi. Karena kami pun Bapak Ibu telah mendudukkan banyak ruang penandaan ya, Pak Roy ya, Pak Roy, Bu GP dan tim itu juga mengawal terkait dengan penandaan pendekatan capaian kinerja. Jadi ada monitoring evaluasi yang sudah kita dudukan antar kementerian. Makanya kita coba bakukan juga terkait dengan klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, dan keuangan daerah. Maka nomenklatur keuangan daerah. Maka Bapak Ibu sekalian, sangat dibutuhkan pemutahiran karena dinamika ini terus berkembang. Baik.
Proses pemutahiran ini Bapak Ibu sekalian berdasarkan ketentuan pasal 6 Permendagri nomor 90 ya, tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah oleh tim pemutahiran yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang merujuk kepada pasal 7 Permendagri nomor 90 tahun 2019 tersebut. Nah, ada hal yang penting disampaikan bahwa kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur ini tidak baku. Artinya dibuka ruang untuk pemutahiran. Setiap tahun dilakukan sosialisasi, tapi kadang-kadang pesertanya beda-beda juga. Maka perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa berdasarkan usulan pemerintah daerah, berdasarkan perubahan kebijakan, terus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ruang itu memungkinkan untuk pemutahiran. Nah, yang menjadi syarat khusus kita itu adalah terkait dengan usulan pemerintah daerah. Artinya Bapak Ibu sekalian, diperkenankan kalau memang ternyata dibutuhkan adanya diskusi lebih teknis, lebih terinci, sehingga membuka ruang adanya pemutahiran terhadap klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang sudah ada. Ya, nanti silakan Bapak Ibu sekalian lebih dalam bisa mempelajari bagaimana cara untuk mengusulkan. Karena di daerah sudah berjalan, ya? Sudah banyak berjalan daerah yang mengusulkan dan kita respon. Nanti dituangkan dalam berita acara. Tuangkan dalam berita acara, kita bahas bersama, termasuk juga kementerian lembaga terkait. Termasuk juga dengan kementerian lembaga terkait. Nah, itu ditampilkan tata caranya Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran terkait dengan mekanisme terhadap pemutahiran. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat dasar pemutahirannya itu sengaja sama Pak Roy dikasih warna khusus usulan Pemda. Maka Bapak Ibu sekalian dimungkinkan untuk melakukan usulan. Nanti usulan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian diterima itu untuk akan dilakukan mekanisme inventarisasi. Ada timnya, tim pemutahiran yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dibahas kalau ada keterkaitan dengan kementerian lembaga teknis, maka keterlibatan daripada kementerian lembaga teknis. Yang kerennya apa Bapak Ibu sekalian? Ini melalui berita acara dan pleno. Dan kalau kesepakatannya, hasil kajiannya ditolak, dia langsung masuk di arsip. Masuk di arsip, langsung terinfo ke Pemdanya bahwa ini tidak bisa dilakukan penambahan dengan alasan-alasan yang jelas. Namun kalau seandainya dia di-approve, disetujui dalam pleno tersebut, maka dia langsung masuk ke dalam draft rancangan pemutahiran. Ya Bapak Ibu sekalian, baik saya lanjutkan lagi. Jadi silakan kalau memang daerah merasa, karena kemarin saya sempat buat berita acara juga dengan Sidoarjo. Sidoarjo hadir di sini? Ya, oh ya Ibu, benar. Sidoarjo tuh Bapak Ibu sekalian membuat bahagia Bapenda dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Nanti kita tinggal mengimplementasikan. Begitu juga dengan teman-teman di wilayah-wilayah khususan ya terkait dengan tersebut. Nah, kenapa harus dibuat klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur? Ini kalau bicara di pusat, Bapak Ibu sekalian, setiap hari di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah itu minimal 15 surat permohonan untuk diskusi. Dari 15 surat itu ya kurang lebih antar KL minimal sehari itu 5 minta data. Nah, kolaborasi regulasi terkait dengan atau kebijakan terkait dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur ini dengan SIPD menjadi mempermudah dalam menyajikan kebutuhan data. Data berkembang.
Tidak hanya sebatas berapa data belanja APBD-nya, PAD-nya berapa, enggak. Datanya berkembang. Pertanyaannya, daerah mana yang belum terpenuhi stuntingnya? Daerah mana yang belum terpenuhi belanja stuntingnya? Daerah mana yang belum terpenuhi belanja penanganan kemiskinan ekstrimnya? Semakin luas pendekatannya. Nah, ketika dia berbicara mengenai semakin luas, Bapak Ibu sekalian, kementerian lembaga itu punya sudut pandang berbeda-beda. Alhasil apa? Bapak Ibu sekalian, ini sebelumnya nih, sebelum akhirnya kita tarik ke pusat, Bapak Ibu sekalian disuruh menyajikan laporan yang bervariasi. Yang bervariasi. Kementerian A mintanya detailnya berbeda dengan kementerian yang B. Kementerian yang C, bahkan ada kementerian yang mengunci kalau tidak dilaporkan kena sanksi. Gitu. Nah, kita tarik nih Bapak Ibu sekalian ke pusat, kita penandaan yang sama. Maka kita butuh dukungan, support yang sama dalam rangka pemetaan, kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur. Dan ini memastikan betul secara kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota clear. Maka ini sangat membantu. Di pusat kita sangat membantu sekali. Nah, kami berharap ini pun digunakan di daerah. Jangan hanya menyajikan saja. Contoh terkait dengan pendekatan Mandos, mandatory spending 20% fungsi pendidikan. Nah, ini kan sudah mulai nih Bapak Ibu sekalian. Dipetakan mana nih program, kegiatan, subkegiatan yang memang diarahkan untuk penanganan fungsi pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian itu nanti bisa melihat sudah terpenuhi atau belumnya dari SIPD yang dikolaborasikan dengan kebijakan ini. Maka dikatakan diantaranya fungsi daripada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ini, itu yang pertama membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Harapannya dokumen, berarti kan dari RPJMD, RKPD, terus sampai kepada dokumen APBD. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Juga membantu dalam melakukan evaluasi kinerja. Menyediakan statistik keuangan Pemda. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah dan mendukung evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran, kita fokus ke sumber pendanaan ya. Nanti di situ ada dana umum, dana khusus, dan lain sebagainya. Saya izin sampaikan dalam rangka diskusi klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya memang berbicara secara keseluruhan, yaitu urusan, bidang urusan, program kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, dan satuan. Lalu fungsi, organisasi, sumber pendanaan, dan rekeningnya. Namun dalam hal ini kita fokus dalam diskusi untuk keuangan daerah secara terinformasi, karena memang untuk perencanaan pembangunan sudah digunakan sejak 2024 Temin 2. Jadi sepertinya nggak membutuhkan sosialisasi, tapi kalau memang perlu update kita siap menampung untuk diskusi. Cuma fokus kita saat ini terkait dengan keuangan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dana umum, dana khusus di dalam sini itu dibagi ke dalam penjelasan lebih detail. Untuk dana umum itu kita akui sebagai general fund, dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Contohnya ada PAD, ya. Terus terkait dengan
dana transfer yang sifatnya block grant atau mungkin pendapatan daerah yang sah lainnya ya, pendapatan daerah yang lainnya yang sah, yang sifatnya block grant, pasti yang sifatnya block grant. Sedangkan dana khusus atau restricted fund atau biasa kita menyebut dengan specific grant ya, itu dibagi menjadi PAD yang peruntukannya telah ditentukan, biasanya ada ya PAD yang 10% diarahkan untuk gitu ya. Lalu terkait dengan dana transfer yang sifatnya earmark, bantuan keuangan yang sifatnya khusus atau dengan tujuan tertentu, atau hibah dengan tujuan tertentu. Biasanya kalau hibah ini jarang ya. Tapi pada prinsipnya kalau antar entitas di bantuan keuangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian sampai kepada mendorong untuk memastikan pos mana area diskusi terkait dengan pencatatannya. Ya, dalam mengklasifikasikan akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, beban pada level akun, kelompok, jenis objek, rincian objek sampai sub rincian objek atau SRO untuk klasifikasi ya, di paparan kodifikasi dan nomenklatur dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Ya. Nah ini kalau kita mau lihat secara ruang kebutuhannya Bapak Ibu sekalian, itu berangkat dari penempatan, pemetaan untuk perencanaan anggaran sampai ke dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Makanya jumlah halamannya berapa Pak? Alhamdulillah cuma 4.000 lebih. Tapi ada SIPD, tinggal dibuka saja di SIPD. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau bicara mengenai sesuatu yang lengkap, ya inilah cara kita mengawal supaya dia sudah lengkap sampai kepada bagaimana nanti diarahkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi tidak lagi bermain dalam ruang diskusi asumsi. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita harapkan bisa dioptimalkan pemanfaatan daripada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur keuangan daerah. Nah, pemutakhiran tahun ini itu terdiri atas 16 tematik. Ya. Ada 16 tematik, Bapak Ibu. Nanti detail ya, detailnya Pak Roy izin Abang sama tim kerja, tim pemutakhiran nanti akan menjelaskan detailnya Bapak Ibu sekalian. Ada 16 tematik, di antaranya adalah satu terkait dengan otsus. Ya. Otsus ini fokusnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyesuaian untuk dana otsus baik Papua maupun Aceh. Lalu dana abadi daerah DAD. DAD ini sebenarnya 2024 kemarin sudah banyak, hanya ada beberapa yang belum dimasukkan, penambahan saja. Jadi penambahan saja terhadap mengakomodir pencatatan di dana abadi daerah bagian daripada pengelolaan DAD terhadap pembentukan, penarikan pokok dan penerimaan hasil yang telah diakomodir pada Kepmendagri 1317 tahun 2024. Jadi ini hanya menambahkan saja yang belum dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Lalu nah ini luar biasa nih, teman-teman di tim mencoba memfasilitasi terkait dengan kode rekening, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur untuk P3K paruh waktu. Nah, jadi disiapkan ruangnya karena kemarin banyak sekali usulan yang muncul terkait dengan penambahan tersebut. Tujuannya untuk penataan dan menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Lalu Bapak Ibu sekalian, kerjasama pemungutan PDRD, ya, pajak daerah, retribusi daerah,
Payung hukumnya PP nomor 69 tahun 2010 dan PP nomor 35 tahun 2023. PP 69 masih ada ya. PP nomor 35 tahun 2023. Adanya ruang terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Nah ini nanti detail ya, diskusikan ini Bapak Ibu sekalian supaya bisa dipahami yang seperti apa. Lalu menampung juga terkait dengan pendapatan sanksi administrasi PDRD. Denda ya, pendapatan denda Bapak Ibu sekalian. Itu diatur tambahannya. Sanksi administrasi ini terjadi ada 3 nanti di dalamnya. Denda pajak daerah, pendapatan bunga pajak daerah, dan pendapatan kenaikan pokok pajak daerah. Ya. Oke, nanti detailnya bisa didiskusikan. Lalu ada lagi jasa pelayanan ASN. Ini khusus kesehatan ya, jasa pelayanan kesehatan ASN. Jadi ini kalau nggak salah blood ya, inilah ya, yang blood ya, betul ya? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian kemarin kan masuknya ke pos belanja pegawai ya, sehingga susah tuh 30% ya kan, nah, tahan tuh salah satunya. Nah sekarang digeser ke belanja jasa pelayanan ASN. Oke, nanti detailnya silahkan, saya kasih gambaran-gambaran saja. Bantuan keuangan khusus, ini ada wilayah timur kah? Dari Papua, tanah Papua ada hadir? Ada mana? Oh ya siap. Nah ini terkait dengan komitmen SUP. Ya, jadi dibukakan ruang itu untuk komitmen SUP. Siswa unggulan Papua. Oke, selanjutnya hibah kepada BUMDes. Hibah kepada BUMDes, Bapak Ibu sekalian, diakomodir dalam rangka perkembangan BUMDes. Lanjut, yang keren nomor 9 nih, tim apa? Pemutahiran. Kalau diskusi apa? Ahli nujum bisa membaca perkembangan. Ini kan dibuat tahun lalu, ya. Dibuat perkembangan tahun lalu. Proses sekarang keluar. Sudah ada rekening hibah kepada koperasi. Nah, ini kan berarti kan mengawal koperasi. Ini berarti koperasi desa ya, Pak? Hibah ya. Koperasi kelurahan juga masuk hibah ya, siap. Lalu artinya sudah dibuka ruang rekening ininya ya, akunnya ya Bapak Ibu sekalian. Lalu pembiayaan utang daerah. Ini cuma membridging lagi lebih dalam ya. Karena sekarang terbagi menjadi 3: pinjaman daerah, obligasi daerah, suku daerah. Maka semua ditarik ke atas merujuk kepada PP nomor 1 tahun 2024. Terus kita juga sudah payungi di dalam pedoman penyusunan APBD termasuk tahun anggaran 2025-2026, maka dibukalah skema pembiayaan utang daerah. Jadi dia dijabarkan lagi di dalamnya untuk pinjaman daerah, obligasi daerah, dan suku daerah. Terus terkait dengan DAK. DAK ini untuk pemutahiran yang dilakukan terhadap DAK fisik. Jadi ini lebih kepada kita menampung dari KL. Teknisnya seperti apa? Ya, KL seperti apa kita coba untuk fasilitasi. Lalu pendapatan klaim pelayanan kesehatan non kapitasi. Kemarin masih ada pertanyaan di Permendagri
pedoman penyusunan PBD-nya sudah ada, tapi di klasifikasi, kodifikasi dan nomenklaturnya belum tersedia. Maka sekarang ditampung, dituangkan dalam pemutakhiran saat ini. Lalu pendapatan bonus produksi panas bumi, ya, ini juga sudah disiapkan, termasuk juga pendapatan bonus tanda tangan dan produksi pemerintah Aceh. Ya, betul ya, tanda tangan dan produksi pemerintah Aceh. Dan bonus produksi sumber daya alam minyak dan gas bumi pemerintah Aceh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jaminan bauxit yang punya bandara kecil, yang punya bandara kecil, yang pesawatnya nggak pernah ada, kadang nggak ada. Nah, itu kemarin kan ada kebijakan ya, itu kan ada kebijakan subsidi, ya kan? Nah, belum ada tuh klasifikasi kodifikasinya, dia masih menempel. Sekarang sudah dibuka, gitu ya. Jadi jelas kalau memang mau diaktifasikan, maka jaminan bauxit sudah bisa dianggarkan supaya tidak menjadi suatu keambiguan. Kami juga sama. Nanti kami dari SPD juga bisa melihat daerah yang menerapkan jaminan bauxit siapa saja dan berapa jumlahnya. Terus bantuan premi nelayan pembudidayaan ikan dan petambak garam. Ini juga perlu dibuka. Ini untuk mendukung kepada masyarakat. Biasanya ini berkaitan dengan visi misi kepala daerah. Apalagi yang sifatnya urusannya pilihan ada, ya, terkait dengan nelayan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini dimungkinkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap sosialisasi ini menjadikan satu persepsi yang sama untuk kita semua, bahwa kita paham dinamikanya, kita paham kondisi di lapangan, tapi kita juga harus memahami ruang prosedural. Sehingga kita harus bakukan dalam satu klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, khususnya keuangan daerah. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu sekalian punya kebutuhan, kondisi yang memang membutuhkan ada tambahan uraian, sehingga perlu untuk pemutakhiran, pemerintah daerah dimungkinkan untuk mengusulkan. Ya, nanti mudah-mudahan ada sesi yang menjelaskan detail terkait dengan pengusulan itu seperti apa. Itu saja Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan dunia dan akhirat, semangat yang prima dalam membangun negeri tercinta ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Selanjutnya Bapak Ibu izin, sebenarnya acara ini disetting hanya untuk pembukaan. Meskipun demikian, kami berpikir Bapak Ibu mungkin ingin bertemu langsung, bertatap muka dan bertanya jawab dengan Pak Direktur, termasuk untuk 16 jenis pemutakhiran yang tadi ditampilkan. Mungkin Bapak Ibu ingin langsung berdiskusi dengan beliau. Mohon perkenan, kami akan membuka sesi tanya jawab ini. Nanti 3 penanya di sebelah kanan dan 3 penanya di
sebelah kiri untuk sesi pertama. Baik, mohon izin, perkenan Pak Direktur, kami akan langsung mengkolek pertanyaan dari kanan, itu maksudnya kanan saya, berarti kiri Bapak Ibu ya. Adakah yang ingin bertanya dari sisi kiri? 3 orang, disilahkan. Belum? Oke, saya pindah ke sisi kanan. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Bapak, silakan. Bapak izin nanti sebutkan nama, asal daerah dan pertanyaannya langsung ya Pak ya. Teman-teman, mic-nya sampai atau beliau yang harus berjalan ke sana? Oke. Oke. Mohon izin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak, sambil Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Resdianto dari BPKAD Kota Palembang. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya di luar materi nih Pak, terkait dengan Perpres 72. Iya. Jadi saya sekedar kalau bisa saran Pak ya. Kami itu kan di Pemda itu Pak terkait standar ini harusnya kan bisa Perpres 72 itu bisa dimasukkan langsung ke SIPD Pak. Jadi kan semua daerah sama. Untuk UH-nya sama, terus untuk perjalanan dinas semuanya sama. Jadi untuk OPD-OPD yang kami di Pemda ini tidak kesulitan lagi, karena kita kan mesti upload lagi Pak. Jadi yang tidak ada di Perpres 72 itu maka kami bisa tuangkan ke peraturan wali kota. Jadi begitu OPD mengklik SIPD, SBU, itu Perpres 72 itu sudah tercantum di SIPD Pak. Misalnya kami dari Palembang mau ke Jakarta, oh pesawatnya sekian. Jadi kan tidak bisa melenceng lagi Pak. Jadi kita nggak usah upload lagi ini dari OPD-nya. Jadi dari SIPD-nya aja, memang berhubungan dengan Pusdatim itu tuh Pak. Kalau bisa. Terus yang kedua Pak, kemarin saya lihat ada PMK, kalau nggak salah nomor 56 tuh Pak ya, tentang efisiensi ke kementerian dan lembaga. Itu hanya berlaku untuk di kementerian dan lembaga. Sedangkan untuk yang di Pemda itu belum ada Pak. Jadi kalau memang untuk tahun anggaran 2026 itu memang ada efisiensi kembali, kami hanya menyarankan jangan begitu kami sudah siap, efisiensi baru keluar. Jadi akhirnya kami berubah lagi semuanya lagi. Seperti tahun yang kemarin itu kan sudah hampir jadi. Jadi ada Perpres nomor 1 tentang efisiensi, kami tuangkan lagi, akhirnya kami ngerubah. Nah, akhirnya di OPD di Kota Palembang itu pertama yang terjerit 1 Pak, perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu sampai 50%. Iya, ya mengikut karena kan itu adanya efisiensi. Jadi kita kan mengacunya jadi sesuai dengan Perpres itu Pak. Ya merasa gimana ya? Karena itu kan memang aturan langsung dari Inpres yang nomor 1 itu. Jadi kita hanya mematuhi, kita tuangkan lagi ke perkadanya lagi. Ya cuman kasihan kalau OPD-nya kadang-kadang bertanya ke kami, kenapa mesti 50%? Kalau enggak 30% aja lah dia bilang. Kadang-kadang OPD itu konsul juga Pak sama kami. Pak, duit kami ini habis, nggak ada lagi. Ya kan sudah efisiensi, mana bisa lagi mau ditambah. Nanti kalau ditambah, BPK meriksa, coba lihat Pak laporan efisiensi kamu. Akhirnya ketahuan semua, kok ditambah, kan sudah diefisiensikan, kok kamu tambah lagi. Iya. Ya kalau bisa disaran Pak, jangan 50% lah Pak. Kalau bisa 30, bolehlah, cincai-cincai lah Pak, kalau bisa jangan 50 lagi. Yang di Pemda ini yang terjerit,
Iya, masalahnya ya di pusat dengan di daerah kan beda Pak. Mungkin itu saja Pak dari kami BPKAD Kota Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami catat Bapak izin. Dari sebelah kanan saya, sisi yang sama dengan beliau, masih diberi kesempatan. Iya Ibu, silakan Ibu, mohon perkenan Ibu. Oh ada mic-nya, mikrofonnya. Makasih Nak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BPKD Aceh Utara, Tari Melisa Pak. Ingin menanyakan mengenai sumber dana P3K paruh waktu Pak. Sebelumnya P3K paruh waktu ini bekerja digaji atau dihonor, dibayar memakai dana JKN atau BLUT atau BOS. Setelah mereka mendaftar menjadi P3K paruh waktu, nanti kedepannya seperti apa Pak sumber dananya? Apakah bisa memakai sumber dana yang sebelumnya atau ada ketentuan tersendiri? Dan yang kedua Pak, pertanyaan saya, untuk pengklasifikasian sumber dana ini, selain sumber dana yang ditentukan, seperti misalnya PKB yang 10%, yang lain apakah sumber dananya ketentuannya seperti apa? Apakah boleh per kelompok saja atau harus secara detail terinci? Kami agak kesusahan untuk mengklasifikasi sumber dana itu agar sesuai dengan yang dibutuhkan dengan pelaporan. Itu saja Pak, 2 pertanyaan dari Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, sisi kanan. Boleh 1 pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nah, Bapak yang sudah angkat tangan tunggu ya. Nanti kalau di sisi kiri nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bapak. Ya, silakan. Izin Pak. Perkenalkan, nama saya Paul Christian Sialagan. Saya dari BPKAD Kabupaten Muara Enim, Pak. Iya, Pak. Nah, pertanyaan kami, Pak, terkait yang Bapak sampaikan di awal tadi, kalau tidak salah, ada pengajuan untuk kode rekening belanja, Pak ya. Nah, ini kami ada kesulitan, Pak, terkait visi misi Bupati untuk memberikan jaminan kematian kepada masyarakat, Pak. Nah, di SIPD itu kode rekeningnya hilang atau dihapuskan, kami kurang paham Pak gitu kan. Nah yang ada itu jaminan kematian kepada masyarakat rentan Pak. Nah iya, nah mohon bantuannya Pak, apakah kami bisa mengajukan untuk kode rekening tersebut berkaitan dengan visi misi Bupati. Nah yang kedua Pak, kami sering mengalami pengertian Pak terkait bedanya kode rekening barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan hibah serahkan kepada masyarakat begitu Pak. Apakah ada penegasan karena sering sekali seharusnya pemahaman kami barang serahkan kepada masyarakat cukup hanya BHST sedangkan hibah kan persyaratannya agak banyak Pak ya. Nah tapi sering sekali pada saat diperiksa barang yang serahkan kepada masyarakat ditanya persyaratannya Pak. Nah akhirnya kembali persyaratannya itu sama dengan persyaratan hibah. Nah ini mohon penegasannya Pak, kira-kira. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Paul, terima kasih. Baik, Bapak Ibu izin saya kembali pindah di sisi sebelah kiri ruangan atau sebelah kanan saya. Ya, silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Direktur dan teman-teman semua. Izinkan nama saya Christian dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan pertama, terima kasih kemarin yang paruh waktu itu sudah dibuka di barang jasa. Apakah kami mungkin yang belum menemukan atau mungkin belum memang di akun SIPD-nya belum ada terkait dengan
iuran jaminan kesehatan untuk P3K paruh waktu. Karena P3K paruh waktu itu sudah masuk dalam belanja barang jasa. Jadi kemarin kami kesulitan untuk memberikan beban akun untuk anggaran untuk iuran jaminan kesehatan untuk P3K paruh waktu. Yang ada jaminan kesehatan untuk ASN, tetapi dia masuk belanja pegawai. Sementara gajinya masuk di barang jasa. Itu juga connect dengan JKK JKM, Pak. Itu juga belum ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan Permendagri nomor 13 tahun 2025 yang baru saja keluar tanggal 22 Agustus kemarin. Mohon maaf, ini mungkin ada di poin terkait hibah ke koperasi tadi Pak Direktur. Sedikit mungkin agak ini dari materi hari ini, tetapi mungkin kami yang belum memahami full karena baru saja Permendagri ini keluar, apakah jaminan yang dimaksudkan itu adalah DAU atau DBH murni, block grant maupun specific grant, ataukah ADD yang dijaminkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah. Mohon informasinya, Pak. Sementara ada informasi yang beredar bahwa yang dijaminkan adalah dana desanya. Tetapi di Kemendagri 13 kemarin yang keluar hanya disebutkan DAU garing DBH. Gitu. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Christian. Masih ada lagi kesempatan 2 orang. Ya, silakan Pak Medi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Direktur, momen yang kesempatan yang sangat langka bisa bertemu langsung dengan Pak Direktur. Saya Medi Ardianto dari BKAD Provinsi Kalimantan Barat. Jadi tadi Pak Direktur sempat sampaikan bahwa pemutahiran ini salah satunya berkenaan dengan jasa pelayanan kesehatan yang sebelumnya ada di belanja pegawai yang kemudian berpindah ke belanja barang dan jasa. Nah, yang kami perlu klarifikasi mungkin bahwa di pemutahiran sebelumnya ketika belanja honorarium untuk pengelola keuangan daerah itu sudah berpindah juga di barang dan jasa. Tapi untuk pengelolaan belutnya itu belum, masih di belanja pegawai. Nah, apakah ini masih juga di belanja pegawai untuk pengelolaan belutnya atau juga akan menginduk kepada pemutahiran yang ketiga ini? Kami ambil contoh di penyusunan 2026 itu menggunakan e-belutnya untuk honorarium pengelola keuangannya masih di belanja pegawai, Pak. Padahal di pemutahiran terakhir sudah di belanja barang dan jasa. Nah, sehingga kalau memang niatnya tadi bisa menekan untuk belanja pegawai kita di 30%, mungkin kami juga perlu sinkron kepada belanja belutnya juga, Pak. Seperti itu, karena memang kondisinya belut di daerah kami sangat membuat belanja pegawai kita cukup signifikan naik seperti itu. Itu mungkin Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, kami terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi. Satu lagi Bapak Ibu dari sisi, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Bang Roy. Kita ketemu lagi nih di momen ini. Saya Muhammad Fahri dari BPKD Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin juga kemarin sudah sempat juga saya bahas dengan Pak Roy kaitan tentang belanja bantuan keuangan provinsi Kap Kota. Di situ sudah timbul di subrincian objek rekening belanja bantuan keuangan yang diserahkan Kap Kota, strip pendidikan dan juga infrastruktur dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk di bidang subrincian objek ini harus dipilih secara khusus ketika kita misalnya memilih ini adalah pendidikan dan juga infrastruktur. Nah, yang memilih ini apakah kami selaku provinsi atau seperti apa? Karena ketika kita
memilih ini kan harusnya kita akan kategoristik, oh ini untuk pembangunan sekolah tapi juga dilakukan oleh teman-teman PUPR. Dan juga selanjutnya apakah itu juga akan mendongkrak di mandatory spendingnya, misal si 20% ini. Karena jujur di kami ketika pendidikan kan tidak sampai mencapai 20%-nya. Karena kami asumsi ketika ini beririsan seperti pembangunan sekolah, ini juga harusnya mengenai pendidikan. Namun nyatanya ternyata itu hanya masuk di kategoristik di mandatory spending pembangunan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Izin Pak Direktur, sudah 6 pertanyaan. Selanjutnya kepada yang terhormat Pak Direktur, kami berikan waktu dan tempat. Siap, terima kasih. Izin Pak Bang Roy. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba jawab seoptimal mungkin. Saya punya tim-tim yang kuat, yang memang luar biasa mindset berpikirnya. Di sini saya di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah udah sering Bapak Ibu keluar masuk aja. Terakhir kemarin saya di Subdit wilayah 2, Kasubdit wilayah 2. Wilayah Jawa Bali. Selanjutnya di sini saya memahami bahwa pentingnya Kemendagri ini untuk tidak menerjemahkan dalam diskusi cocokologi di anggaran ini. Jadi kita kalau bisa ya jangan cocokologi, memang betul-betul di areanya, di poin-poinnya. Jadi pertemuan ini luar biasa. Saya coba untuk mendiskusikan. Ini pertanyaan pertama itu langsung belok ya dari Kemendagri ya, yang dari Palembang. Tapi bukan berarti Kemendagri ini tidak penting, karena ternyata pertanyaan selanjutnya berbicara mengenai Kemendagri. Yang pertama Perpres 72. Dalam konteks Perpres 72, itu adalah pedoman. Kita bicara regulasinya dulu deh. Itu diatur di pasal berapa? Pasal 51 ya. Ya, pasal 51 PP 12 tahun 2019. Dalam belanja daerah mempedomani, gitu kan ya. Salah satunya adalah standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Ya. Standar harga satuan regional menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun standar harga satuan. Maka sebenarnya yang menjadi pedoman belanja itu adalah standar harga satuan. Jadi Perpres ini sebagai batasan. Makanya di dalam pasal 3-nya di Perpres tersebut dikatakan kalau ada yang di luar itu, berarti memang ada kemungkinan di luar itu. Karena cuma 5 belanja saja yang diatur satuan harganya. Nah, di luar itu silakan diatur kembali dengan peraturan kepala daerah. Berarti kuncinya ada di peraturan kepala daerah. Perpres ini cuma membatasi, makanya di situ dikatakan adalah batasan pagu tertinggi. Nah, selanjutnya daerah lah yang akan memasukkan dalam standar harga satuannya itu tadi. Di dalam SPD-nya tentang standar harga satuan. Jadi apakah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain? Bisa terjadi? Bisa. Karena kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Palembang nggak bisa disamakan dengan Sumba Barat Daya ya Pak. Iya, nggak apple to apple dalam kelompok diskusi kemandirian fiskalnya dan lain sebagainya. Maka berarti Pak Bupati tidak bisa meniru seperti yang Kota Palembang, Wali Kota Palembang terapkan. Gitu ya. Jadi kuncinya ada di dalam peraturan kepala daerahnya. Nggak bisa kalau kita masukkan 72-nya di dalam situ, 72 ya batasan pagu tertinggi. Kalau dia udah pakai peraturan kepala daerah ya. Atau Bengkalis misalnya ya Bu ya, Bengkalis terus dihadapkan kepada Timur Tengah Selatan, ya nggak apple to apple dalam kemandirian fiskal. Terus PMK 56 berbicara mengenai efisiensi. Ya silahkan dipelajari, dipedomani. Kalau seandainya ada efisiensi sesuaikan, karena seingat saya di situ juga ada diskusi terkait dengan TKD.
Maka silakan koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan pemetaan TKD dalam diskusi efisiensi. Ya. Nah, berbicara mengenai efisiensi, Perpres itu memang keluar setelah Bapak Ibu sekalian melakukan proses penyusunan APBD. Peraturan Presiden yang langsung ditandatangani oleh Bapak Presiden. Presidennya Pak Prabowo, Bapak Ibu. Yang dilantik ketika Bapak Ibu sekalian sudah duluan melakukan proses tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Gitu. Jadi otomatis kebijakannya pasti di belakang. Tapi kita sudah diskusi. Dalam diskusi skala prioritas nasional, maka kita akan mendahulukan itu menjadi diskusi urgensi, ya. APBD itu skala prioritas, ya, diskusi prioritas. Tapi ada sifat kedaruratan dan kemendesakan. Nah, maka kemendesakanlah yang menjadi acuan kita untuk melakukan penyesuaian APBD Bapak Ibu dengan Inpres nomor 1. Pertanyaan muncul, kenapa harus 50%? Inpresnya bilang nomor 1 itu 50%. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kalau ada perintah dari kepala daerah, kata gubernur, bupati, wali kota Bapak Ibu sekalian, ada penyesuaian TPP 50%. Apakah Bapak Ibu sekalian akan bertanya kepada kepala daerah terkait dengan? Maka jawabannya dalam rangka efisiensi. Adanya pengalihan. Jawabannya pasti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perjalanan dinas saya mau lanjutkan diskusinya lagi. Maka di perubahan ini boleh enggak dilakukan penyesuaian kembali? Dalam diskusi ini Bapak Ibu sekalian harus terlebih dahulu dalam konteks kepatuhan. Sudah terpenuhi belum tindak lanjut efisiensinya? Kalau belum, maka penuhi dulu dalam perubahan ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah terpenuhi, karena kami menemukan informasi ada kementerian lembaga yang bahkan meminta mengirimkan surat ke daerah yang menyatakan bahwa anggaran perjalanan dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi atau bidang tugasnya tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan 50%. Saya dapat tuh dari daerah. Nah, karena kondisi itu Bapak Ibu sekalian, silahkan. Jadi ada konteks urgensi di dalamnya, ada kemanfaatan, dan dalam rangka prioritas yang terukur. Ini yang paling penting. Bukan mengembalikan perjalanan dinas yang sudah dialihkan, dikembalikan lagi ke tempatnya. Ya, jangan. Kalau gitu bukan efisiensi namanya. Karena diskusi pengalihan ini supaya lebih optimal. Tuh. Jadi silakan saja. Tapi dengan catatan sudah terpenuhi dan dalam rangka kondisi tadi. Lalu dari Aceh, ini kalau ada yang belum jelas saya minta bantuan Bang GPD, tolong nanti ditambahkan. P3K paruh waktu, Ibu dari Aceh Utara? Ya. Iya Bu, diskusinya tetap bisa dibiayai dengan sumber yang lama tadi. Tapi sekarang jadi diskusi lebih lanjut. Jangan sampai setelah diangkat jadi P3K, kursi kosong tadi ngerekrut pegawai baru. Gitu ya. Dan ternyata misalnya, oh ya memang kita sudah berharap dia keluar Pak. Kita mau cari lagi yang baru nih, sesuai kebutuhan. Jangan. Akhirnya membebani daerah mindset seperti itu Bapak. Ini justru mau mengklirkan permasalahan. Banyak pegawai-pegawai titipan-titipan dulu itu loh. Yang masuk karena kepemimpinan terdahulu, ketika berakhir pimpinannya
pegawainya tidak diberhentikan. Tapi dalam konteks kan kita bicaranya mengenai kebutuhan. Maka diskusinya kebutuhan. Makanya diuji dengan P3K, tes dan lain sebagainya. Nah, tolong sudah konsisten untuk mengawal itu. Mari kita kawal mandatory spending. Lalu klasifikasi sumber dana. Oh ya, nanti teknis ya. Ya, diskusi klasifikasi sumber dana. Lalu muara inim, visi misi, mengawal visi misi masyarakat rentan. Bansos itu untuk masyarakat yang sedang terkena resiko sosial. Itu bansos, bantuan sosial. Oke. Makanya dulu itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ingat banget diskusi pengelolaan keuangan daerah, dulu itu hibah dan bansos itu gak ada definisi. Sehingga kesannya kalau hibah angkanya besar, bansos angkanya kecil. Padahal definisi hibah dan bansos itu dalam rangka resiko sosial. Oke, resiko sosial ya kerentanan. Ya, kerentanan itu, masyarakat rentan itu adalah masyarakat dengan risiko sosial. Tapi sekarang pertanyaannya muncul, diskusi lebih lanjut. Izin ya Bang Dah, Pak Kaban Kampar. Pertanyaan muncul, bisa nggak dikondisikan terencana? Kalau bisa, berarti dengan skema hibah by proposal. Tapi kalau tidak, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Jadi kan ada dua ya, ada satu yang terencana, ada yang tidak dapat direncanakan. Maka dia masuk ke dalam belanja tidak terduga. Maka dia adanya di belanja tidak terduga. Nah, yang Pak Bupati mau mana yang mau dia terapkan? Kenapa? Jangan lupa ada batasan loh. Untuk masyarakat rentan itu kalau dimaknai dia masuk di dalam bansos dan dia tidak dapat direncanakan sehingga dia masuk di belanja BTT. Tidak boleh melebihi bansos yang terencana. Nah, maka perlu kerja keras teman-teman di Pemda untuk melakukan pendataan. Sehingga ada skema untuk memberikan dukungan tersebut. Oke, lanjut. Gitu ya, masukin di situ slotnya. Belanja hibah barang dan belanja jasa. Belanja hibah barang diserahkan kepada masyarakat, belanja barang jasa yang barangnya diserahkan kepada masyarakat. Kalau dia belanja barang jasa, dia pendekatannya adalah visi misi yang tertuang dalam RPJMD. Yang bisa jadi ini harus diberikan kepada masyarakat karena visi misinya, tapi bukan karena kondisi masyarakat yang betul-betul dia yang menginginkan. Konteksnya bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan pasti kebutuhan, tapi bukan dia yang menginginkan. Maka didorong oleh pemerintah daerah dengan skema belanja barang jasa. Maka tidak mungkin ada proposal barang yang diserahkan kepada masyarakat. Tapi nanti akan ada kelengkapan dokumen untuk yang pemenuhan persyaratan bahwa dia sudah selaras dengan tujuan atau dalam rangka pencapaian RPJMD tadi, visi misi tadi. Nah, kalau hibah barang murni by proposal, usulan. Gitu. Nah, yang prinsip kehati-hatian, pruden terkait dengan hibah tadi, hati-hati karena kita sudah pendekatan kinerja. Usulan harus sudah masuk sebelum RKPD ditetapkan. Kalau dulu pendekatannya dia dititipkan di KUA PPAS setelah verifikasi dilakukan. Kalau dia mau dimasukkan, dia masuk di RKPD berarti verifikasi sebelum RKPD ditetapkan. Maka harus lebih cepat. Kenapa? Karena kalau dia tidak masuk di area situ, masuknya berarti dikategorikan sebagai kegiatan siluman. Dianggap tidak tidak sesuai. Karena evaluasinya menguji kesesuaian. Oke, itu bedanya ya. Terus
Bapak dari Sumba Barat Daya, jauh sekali Pak sampai sini Pak, sehat-sehat terus Bapak. Iuran jaminan kesehatan P3K paruh waktu. Tadi itu apa ya? Iuran. Belum. Kita tambahin ya. Ya, yang seperti ini yang bagus Pak. Inilah bagian daripada usulan. Nanti mau dimasuknya apa? Usulan Pemda. Bisa nggak pertemuan ini? Yang kebijakan ya. Berarti dia masuk dalam kelompok kebijakan Pak. Terima kasih Pak. Itu kita nanti jadikan dalam pemutahiran. Terus, oh hibah. Nah, untuk yang kebijakan tadi kan pembiayaan ya. Yang Bapak tanya itu pembiayaan koperasi ya. Pembiayaan koperasi itu Pak, diskusinya itu nanti ada sosialisasi sendiri. Ya, Permendagrinya itu ada sosialisasi sendiri, teman-teman di Dijen Bina Pemdes. Tapi pertanyaannya begini, diskusi begini. Saya mau membuka ruang pemikiran kita dulu. Ketika ada kebijakan pusat turun ke daerah yang mungkin ini tidak menjadi bagian daripada prioritasnya si kepala daerah. Di banyak daerah ini menjadi tidak saling terhubung, tidak saling mensupport, ditinggalkan. Nah, yang diinginkan oleh pemerintah pusat, daerah harus hadir ketika ada kebijakan prioritas nasional. Maka koperasi tadi, koperasi merah putih ini harus disupport, harus dihadirkan peran daerah, jangan dibiarkan, ditinggalkan dan bahkan akhirnya bermasalah atau ada kendala, lalu daerah bilang, oh ya memang begitu Pak kondisinya. Enggak, harus hadir daerahnya, melakukan pendekatan hadir daerah ini yang penting. Dalam diskusi kajian menyatakan harus ada kepastian kebijakan kepada daerah. Maka sukses gagalnya si koperasi merah putih itu ada kontribusi daerah. Kalau seperti itu, maka boleh enggak? Kalau seandainya dalam diskusinya daerah juga harus ikut bertanggung jawab terhadap sukses atau gagalnya koperasi tersebut. Nah, maka terus gimana? Kita nggak mau berbicara pilihan, oh sukses atau gagal. Kita maunya cuma satu, sukses. Nah, kalau kita ingin satu yang sukses ini, berarti kita nggak lagi diskusi mengenai ketika terjadi default. Kita inginnya sukses, kita kawal itu. Nah, tapi dalam hal maka DAUDBH Pak, bukan PAD. Karena itu langsung dari pusat terkait dengan hal tersebut. Tapi diskusi kita jangan itu. Diskusi kita adalah ini harus sukses. Support apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Gitu Bapak ya. Terus dari Kalbar ya. Dari Kalbar ya, ini nanti ini Pak, semangatnya ke sana. Tapi kita juga perlu hati-hati. Jangan sampai yang memang tidak bisa dipindahkan jangan sampai dipindahkan. Ya, nah, yang ternyata secara hitung-hitungan dia menjadi bagian daripada belanja pegawai juga bahaya juga. Makanya nanti kita identifikasi ya Pak ya terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas pertama hari ini kita mensosialisasikan jasa pelayanan kesehatan yang sebelumnya masuk dalam beban belanja pegawai, sekarang sudah masuk di dalam belanja barang jasa. Nanti kita ke depan semangatnya akan coba lihat. Tapi gini, ini juga bicara mengenai belanja pegawai. Saya mau teman-teman tuh, ayo mari kita diskusi bersama tentang langkah strategis yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah.
Jangan daerah teriak-teriak atau mungkin mengeluhkan susahnya melakukan pendekatan capaian mandatory spending 30% belanja pegawai, tapi jujur rencana aksinya nggak ada. Rencana aksinya nggak ada. Jadi dari awal sudah kalah aja. Pokoknya nggak cukup, nggak ada rencana aksinya. Bapak akan tanya, rencana aksinya apa Pak? Maka diskusinya, ayo kita sisir semua, termasuk pemberian TPP. Sudah sesuai atau belum? Ya, kalau Sumba Barat Daya mungkin bisa berargumen kuat. Karena saya tahu hitungannya. Tapi bagi daerah yang lain, ada nggak langkah ke sana? Optimalisasinya. Saya nggak suruh mengurangi TPP-nya, tapi betulkah itu secara optimal? Betul-betul terkait dengan kriteria pendekatannya. Jangan-jangan kriteria itu sebenarnya praktek di lapangan echelon ring juga. Jadi harus ada reaksi, harus ada kepastian terhadap itu. Baru kita bisa bicara mengenai bahwa Pak kami sudah berusaha sampai 2026 ternyata nggak berhasil. Gitu. Namun kenyataannya memang tidak ada aksi yang dibuat dalam rangka mengawal itu. Nah, tapi kalau sudah, saya nggak debatable diskusi di sini. Kalau sudah, saya terima kasih. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah berusaha untuk coba memetakan dan ternyata sampai sekarang belum berhasil Pak. Ayo kita semangat, kita cari solusi. Kami akan coba carikan solusi dari sisi pusat. Bapak Ibu sekalian coba tetap optimalkan untuk kebutuhan belanja pegawainya. Baik, terus belanja bantuan keuangan. Ini yang terakhir ya, Kaltim ya. Betul Pak. Papua Tengah hadirkah? Hadir. Papua Tengah itu termasuk yang kemarin curhat. Dia punya bantuan keuangan ya, SUP ya, ke Provinsi Papua. Bidang pendidikan dong ya. Tapi kan di sana belum ada tuh bidang pendidikannya. Sehingga ketika perhitungan mandatory spending 20%, Provinsi Papua Tengah itu tidak diakui. Padahal jelas di bidang pendidikan. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian kita clearkan. Sekali lagi, kita nggak mau bermain di area cocokologi tadi. Bahwa kita clearkan. Bagaimana cara mengclearkannya? Sudah, bantuan keuangan ini bidang apa? Sehingga ketika dia bicara mengenai bidang urusan, pendekatannya clear. Ketika dia bicara masuk seperti yang dukungan SUP tadi, dia menjadi akumulasi penambahan terhadap mandatory spending bidang pendidikan. Begitu juga ketika dia bidang apa? Pemukiman, bukan pemukiman Perkim ya, urusan Perkim, perhubungan, PU, dia akan menjadi penambah perhitungan infrastruktur pelayanan publik. Gitu. Nah, pertanyaan yang Bapak sampaikan kan bukan itu saja. Terus yang input siapa? Ya Bapak. Pemdanya yang input. Nanti kita tinggal pahami, kita coba tandai bahwa ini menjadi bagian daripada perhitungan mandatory spending. Betul, betul. Yang Bapak bayangkan seperti itu, yang memang kita harapkan seperti itu. Sehingga clear. Sehingga setiap uang yang keluar dari APBD, walaupun ternyata tidak dalam konteks pemerintah, pemanfaatan untuk pelayanan pemerintah secara langsung, dia tetap harus diakui peruntukannya dalam diskusi pendekatan pelayanan di urusan. Ya, apalagi yang berkaitan dengan mandatory spending. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Roy izin, Bu Jivi, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, mungkin nggak bisa lanjutin, bisa teknis ya Pak Roy ya. Silakan, karena kita juga sedang ada rapat. Nanti lanjutnya juga ke timnya Pak Roy nih terkait dengan penandaan 3 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Saya izin Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan diskusinya, semoga bisa dioptimalkan pertemuan hari ini. Saya akhiri sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, salam Om Satsang Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur, tim pemutakhiran, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian sesi pembukaan kita cukupkan sekian sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan bersama Bapak Ibu sekalian. Om, Om, Santi, Santi Om. Terima kasih.